6 tahun lolos dari eksekusi, Sylvester kini berencana ajukan permohonan PK kedua setelah PK pertamanya gugur karena yang bersangkutan tidak pernah hadiri persidangan dengan alasan sakit. Lalu benarkah alasan kadaluarsa membuat Sylvester bisa lolos dari eksekusi pidana? Kita bahas bersama Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan dan juga ada ahli hukum tata negara Refli Harun. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang. Bung Ade, kalau dari kuasa hukum Sylvester kan bilang kasusnya sudah kadaluarsa sehingga Sylvester tidak patut dieksekusi lagi. Tapi kalau kayak gini nggak khawatirkah jadi contoh buruk kalau itu DPO ya tunggu saja sampai kadaluarsa dan bisa lolos setelah itu? Ya, kalau berbicara terkait aturan dan perundang-undang sesuai dengan KUHP, ya memang diatur terkait daluarsa di situ. Bahwa kemudian kuasa hukumnya menyatakan bahwa ini sudah daluarsa, ya tentunya itu sesuai dengan pasal 84 di ayat 3 ya, junto pasal 84 ayat 2. Jadi memang di situ ada pembatasan, ya, pembatasan terkait satu batasan waktu yang diberikan oleh aturan. Sama gini, bahwa asas-asas hukum pidana juga itu ada beberapa yang harus kita baca ya di situ ya. Asas-asas hukum pidana dari Mualjito, terus Wirjono Prori Dikoro, ya itu jelas di situ bahwa ada verjering, artinya pembatasan. Nah, pembatasan itu selalu memang di dalam pasal 84.3 itu jelas di situ dikatakan lamanya daluarsa itu tidak boleh lebih dari putusan. Nah, itu kalau berbicara KUHP-nya. Oke, nah itu stop dulu, maaf Bang Ade, kita tanya dulu ke Bung Refli. Bung Refli, logika hukumnya gitu kah memang ya kalau kadaluarsa itu tidak melebihi dari putusan? Ini mohon maaf ya, kadang-kadang pengacara itu menyesatkan hukum untuk kepentingan kliennya. Jadi daluarsa kasus Sylvester Matutina ini 16 tahun. Jadi kalau sekarang baru 6 tahun, maka masih 10 tahun daluarsanya. Kenapa? Karena dia itu dikenakan 311 KUHP yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih. Nah, 4 tahun itu, 4 tahun. 4 tahun itu daluarsanya 12 tahun. Nah, dalam hal penuntutan, ketika melaksanakan eksekusi, maka itu dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran lainnya yang masa daluarsanya sama dengan tuntutan. Artinya, daluarsa eksekusi itu 12 tahun ditambah sepertiga, ada ketentuan di situ, yaitu jadinya 16 tahun. Jadi kalau pengacara mengatakan daluarsanya itu sudah lewat, itu ngawur, itu salah, itu keliru. Okay. Dan ini juga dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Jadi kalau mengutip pasal itu, Adinda Ade Darmawan, ya kan, jangan kemudian ditwist. Tadi sudah mengatakan, daluarsa tidak boleh lebih dari masa hukuman. Terbalik, daluarsa itu tidak boleh kurang dari masa hukuman, gitu. Nah gitu, Bung Ade gimana? Katanya ngawur loh. Jadi gini, nah sama dengan penyesatan yang dibuat Kakanda Refli itu. Kenapa saya bilang begitu? Di 84 itu jelas, ya, daluarsa tidak boleh lebih dari hukuman yang dijatuhkan, artinya ketok palu. Kita tidak bisa berafiliasi pada 178. Gini, verjaring itu atau pembatasan itu diatur, yang pertama adalah penahanan, ada daluarsanya. Terus kemudian penuntutan, ada daluarsanya. 78 pasal yang disampaikan Pak Bang Refli itu benar, gitu loh. Itu 78 itu penuntutan. Tapi kalau untuk putusan, memang seperti itu bunyinya di 84 ayat 3. Kita nggak bisa menghindar dari pasal itu. Terus yang kedua, Bang Refli, ya, setahu saya nih informasi dari teman-teman pengacara Bang Sylvester ya, itu menyampaikan bahwa mereka mau membuka kotak Pandora, ya, kotak Pandora tentang jurisprudensi Mahkamah Agung 269, ya, tanggal 1 Januari tahun 58. Di situ, di dalam putusan itu memang membahas pasal 84. Bagaimana juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
Oke. Nah itu kan tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang dari lamanya yang dijatuhkan. Dia Ya, tidak boleh kurang. 1 tahun, Ngerti nggak? Tidak boleh 1 kurang. tahun 6 bulan. Dijatuhkan, Oke. divonis 1 tahun 6 bulan. Ini bahasa jurisprudensi, Bang. Bukan aku yang ngomong. Oke, kalau gitu Bung Refli, tapi dengan sudah 6 tahunnya ini belum dieksekusi, kemudian oke lah tadi ada Bung Ade juga punya pandangan hukumnya sendiri soal masa kadaluarsa. Tapi kalau tidak dieksekusi juga, ini salahnya di mana sebenarnya? Dari Kejari kah atau ada pihak lain? Gini ya, ini untuk masyarakat ya. Kalau dia diancam hukuman 4 tahun, maka daluarsanya itu 12 tahun ya waktu eksekusi ditambah sepertiga. Itu yang membedakan. Jadi 12 tahun plus sepertiga 16 tahun. Mau didebat bolak-balik ya sudahlah, kita nggak usah debat ya. Kejaksaan itu tidak bodoh ya. Kejaksaan itu tidak bodoh. Kalau sudah daluarsa seperti yang Anda katakan, mereka tidak mungkin mengeluarkan statement macam-macam bahwa mereka akan mencari dan lain sebagainya. Itu satu. Ya. Yang kedua, pakai logika saja. Kalau begitu kita lari-lari saja. Nanti daluarsa. Nggak begitu. Jadi daluarsa itu 16 tahun. Ya silakan lari selama 16 tahun kalau bisa. Nah, karena itu menurut saya ya, kita sebagai lawyer itu, sebagai advokat itu menegakkan hukum. Bukan untuk mengingkari hukum. Anda, kewajiban Anda membela klien Anda boleh, tetapi kalau sudah putusannya inkrah, berkekuatan hukum tetap, janganlah kemudian dicari-cari celah untuk menghindari hukuman. Kalau begitu, kita bukan negara hukum lagi. Ya, ada orang yang tidak patuh pada hukum, bukannya ditambah hukumannya, tetapi malah dihapuskan hukumannya. Itu logika dari mana, gitu loh. Oke, Bung Refli, tapi juga jadi, dia menegaskan lagi, kalau misalnya belum dieksekusi, berarti miss-nya di mana? Ini kesalahannya di siapa sih? Ya kesalahannya saya tidak menyalahkan Sylvester, tidak menyalahkan Ade Darmawan yang membela, tidak menyalahkan Likumanan. Yang saya salahkan itu adalah kekuasaan. Dalam hal ini kejaksaan yang tidak melakukan eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi silakan saja orang lari-lari, tetapi kekuasaan harus menggerakkan aparatnya untuk menangkap. Begitu, apalagi katanya Sylvester di Jakarta saja, tidak kemana-mana. Kok mencari orang yang tidak kemana-mana nggak bisa? Kalau seandainya lawyer itu tahu keberadaan Sylvester dan tidak memberitahukannya, dia bisa dikenai pasal yang namanya obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan keadilan. Begitu, itu saya menyatakan hukum yang lurus, bukan hukum yang bengkok, begitu, bro. Nah, Bung Ade gimana? Kan tadi juga Kejagung minta ya kalau tahu hadirkan saja. Sylvester, ya it is your business. Tapi Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya kawannya Sylvester, saya berkawan aja. Kalau gitu gimana Bung Ade sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Bung Ade? Membela yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan, komunikasi yang kami jalin dengan para lawyer, karena kebetulan itu di bawah naungan kita ya, lawyer-lawyer yang digunakan oleh Bang Sylvester. Komunikasi itu tetap berjalan kepada teman-teman lawyer, dan dia secara bukan memakai opini atau logika yang tidak termaktub di dalam KUHP. Jadi KUHP-nya itu jelas kok. Jadi kita jangan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bro, kalau baca pasal itu yang benar. Jadi daluarsa untuk eksekusi itu kalau pelanggaran 2 tahun, kejahatan dengan percetakan 5 tahun, pelanggaran lainnya atau kejahatan lainnya sama dengan daluarsa penuntutan ditambah 84 tidak berbicara seperti itu, Bang Refli. Itu juga disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi Anda jangan membaca pasal sepotong-sepotong. Tidak sepotong-sepotong. 84 mendesak, jelas. Ya kan? Menyesatkan masyarakat. Apalagi Anda membaca satu pasal secara independen. Kaitkan dengan pasal 78 juga kalau membaca. Jadi itulah yang namanya penafsiran sistematis. Anda membaca satu pasal seolah-olah berdiri sendiri. Anda paham nggak dalam penafsiran hukum itu adalah Anda harus menafsirkan secara sistematis antara satu pasal dan pasal lainnya. Kalau dikatakan yang namanya daluarsa sama dengan masa penuntutan ditambah sepertiga. Oke, Bung Refli, kita dengarkan dulu Bung Ade ya. Bung Ade silakan. 16 tahun, paham? Oke, Bung Ade dulu silakan. Pernyataan Pak Mahfud juga 16 tahun.
Kalau daluarsanya Oke, Bung Refli. Bung Refli kita tahan dulu ya. Bung Refli kita dengarkan dulu Bung Ade. Oke, Bung Refli. Anda nggak ngerti. Lari aja. Bung Refli kita dengarkan dulu juga. Kita berikan kesempatan yang sama untuk semuanya ya. Bung Refli. Jangan menyesatkan hukum. Oke. Adinda Ade Darmawan tercinta. Iya. Oke, Bung Refli kita stop dulu ya. Oke, Bung Ade silakan. Saya nggak punya kepentingan. Bung Refli, kita mau ditangkap, ditahan atau dibebaskan. Kepentingan saya adalah menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Oke, stop dulu Bung Refli. Silakan Bung Ade. Anda mengatakan, wah ini ijazah ini adalah hal yang privat, padahal sudah dikecualikan melalui pasal 18 ayat 2. Oke, Bung Refli. Mengatakan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jangan Jadi kalau mau mengatakan dan melihat hukum harus sama-sama kita membaca, Bos. Oke, Bung Refli, Bung Ade. Menguntungkan Anda saja. Bung Refli, Bung Ade, kita Makanya rusak kalau kita dua-duanya dengan Anda dan berbicara ini kawan-kawan. noise-nya terlalu berisik, gak kedengeran juga. Oke, Bung Refli, stop dulu ya. Bung Ade Gak dulu apa-apa, silakan. Kita mengadu Bung Refli. konsistensi berpikir dan berbicara. Oke, Bung Refli, stop dulu. Oke, Bung Ade. Oke, jadi gini, sekali lagi saya jelaskan pelan-pelan ya. Di jurisprudensi ya nomor 269 tahun 1957 dan 58 ya Bung Refli ya. Jelas dikatakan pasal 84 ayat 3 bagaimana juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Ya tidak boleh kurang itu artinya tidak boleh. Saya tanya dulu, saya tanya sekarang Bang Refli, putusan Bang Sylvester berapa? 1,5 tahun. Nah, berarti tidak boleh kurang daripada 1,5 tahun. Kalau tidak boleh kurang itu lebih atau kurang? Oke. Tidak boleh Anda kurang, logika bahasanya gimana sih? 1,5 tahun ini sudah 6 Tidak tahun. boleh kurang dari 1,5 tahun. Udah 6 tahun. Kalau Bos. tidak boleh kurang dari 1,5 tahun itu berapa? 1 tahun. Oke. Anda yang pakai otak dong. Oke, Bung Ade, Bung Refli. 1,5 tahun itu artinya 2 tahun, 3 1 tahun. tahun. Oke, Bung Ade, Bung Refli. Ini kalau dua-dua bicara lagi-lagi tidak terdengar dua-duanya. Ini nanti kita lanjutkan saja, tapi mungkin di sesi lain saja ya kalau gitu. Bung Ade, Bung Refli, terima kasih sudah berbagi bersama Kompas Petang. Kami juga akan tunggu nanti kelanjutan prosesnya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.